Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak calon karyawan dari luar wilayah, warga usir pelamar kerja saat perekrutan karyawan baru. Jelang libur Nataru, pihak Bandara Soekarno-Hatta gelar apel kesiapsiagaan pengamanan. Antisipasi banjir, warga Kota Cilegon bersihkan drainase. Setelah divonis 15 tahun terkait kasus pencabulan anak, terpidana resmi mengajukan banding. Memori banding diajukan melalui kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Serang. Langkah ini diambil karena pihak terpidana meyakini terdapat kekeliruan fatal dalam putusan majelis hakim. Kuasa hukum terpidana menyebut vonis hakim seolah hanya menyalin dakwaan jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan bukti krusial dari pihak pembela. Salah satu bukti tersebut adalah pengakuan seorang pria berinisial YM yang mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Menurut kuasa hukum, pria tersebut merupakan rekan terpidana sesama tenaga honorer yang sempat menempati rumah terpidana. YM bahkan membuat video pengakuan karena merasa bersalah dan tidak tenang secara batin. YM sempat menyerahkan diri ke Polda Banten setelah memberikan kesaksian di persidangan. Namun penyerahan diri tersebut tidak diproses dengan alasan menunggu putusan pengadilan. Hal ini dinilai membuat posisi terpidana semakin terdesak hingga akhirnya dijatuhi vonis bersalah oleh majelis hakim. Ini kami sedang ajukan upaya hukum terkait putusan perkara 503 klien kami yang terjerat perkara pencabulan, dan putusan ini dilakukan pada tanggal 27 November 2025 dan hari ini kami memasukkan memori banding, dan sebelumnya kami telah menyatakan banding dan menandatangani akta banding di tanggal 2 Desember 2025. Artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang kami masukkan memori banding pada hari ini adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pengadilan juga mengesampingkan ini. Tim kuasa hukum menegaskan upaya banding dilakukan untuk mendukung kebenaran dan menuntut keadilan. Sebelumnya terpidana divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan karena mencabuli anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mencatat masih ada sekitar 7.000 warga Kabupaten Lebak yang hingga kini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Dari data Disduk Capil Kabupaten Lebak, jumlah warga yang wajib memiliki EKTP yakni sebanyak 1.110.436 orang. Sedangkan yang baru memiliki EKTP yakni sebanyak 1.091.258 orang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak terus melakukan sosialisasi kepada setiap kecamatan, desa, dan ke setiap sekolah. Bagi informasi bahwa di Kabupaten Lebak wajib KTP itu ada 1.110.000 orang di KTP elektronik. Sampai dengan sekarang sudah ada 1.091.258 lagi sekitarannya, tinggal 7.000 lagi yang belum memiliki KTP. EKTP merupakan salah satu kunci atau pintu masuk akses untuk pelayanan publik lainnya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebagai upaya untuk terus melestarikan budaya di tengah arus globalisasi dan era digital,
siswa di SMA Negeri 5 Pondok Aren Tangerang Selatan mengadakan kegiatan sendra tari dan apresiasi seni. Dalam kegiatan sendra tari, sejumlah siswa menampilkan berbagai cerita yang dikemas dalam bentuk tarian. Sendra tari dipilih sebagai media pembelajaran karena memadukan seni tari, peran, serta nilai-nilai budaya yang kuat. Pertunjukan ini merupakan bagian dari penugasan siswa untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, budaya, nasionalisme, serta kepekaan terhadap isu sosial di sekitar mereka. Para siswa juga ditugaskan menganalisis cerita dengan mempertimbangkan nilai edukasi dan pesan moral di dalamnya. Salah satu cerita yang diangkat adalah legenda Putri Pukes dari Tanah Gayo, Aceh. Selain untuk menyalurkan kreativitas remaja, pagelaran seni ini juga menjadi langkah sekolah dalam mengantisipasi tawuran dan aktivitas negatif siswa selama masa libur. Untuk kegiatan ini memang kami sudah agendakan dari jauh hari. Karena kami tahu untuk anak-anak usia remaja di SMA itu memiliki lebih dari kreativitas yang memang harusnya dikeluarkan, ya, dipendam. Jadi kami fasilitasi di sini. Ya, selain untuk ajang untuk melatih kreativitas, juga untuk menyalurkan minat bakat mereka pada bidang kesenian dan rasa cinta budaya. Di sini juga untuk menghindarkan anak-anak dari kegiatan tawuran, membahayakan mereka. Juga di sini juga karena momennya ini sudah masuk fase liburan, jadi anak-anak itu kami alihkan kegiatan yang positif, ya. Karena di sini juga kita tahu tanggal ini rawan untuk ada demo. Nah, oleh karena itu daripada anak-anak ini kami agak sukar untuk mendeteksi keberadaannya, jadi kami kumpulkan di sini untuk mengapresiasi budaya, ya. Sejumlah siswa mengaku mendapatkan banyak pembelajaran dari kegiatan ini. Di tengah derasnya arus digital yang berpotensi menggerus budaya lokal, kegiatan seni dianggap penting untuk memperkuat jati diri serta menjauhkan pelajar dari tawuran maupun aktivitas negatif lainnya. Sendiri. Nah, apalagi sekarang tuh lagi di era globalisasi, terus digital. Nah, ini tuh dapat menggeser budaya kita. Dengan kegiatan seperti ini, kita bisa mengenali budaya kita. Terus kita juga bisa belajar budaya kita. Apalagi budaya kita tuh banyak banget. Apalagi kita di sini kan cuma di daerah Jawa. Ternyata di daerah Jawa tuh luas banget. Ada di daerah Sumatera, Aceh, Sulawesi, Bali. Itu banyak banget budaya kita yang harus kita lestarikan. Cerita yang dibawakan dalam sendra tari ini juga memberi pesan moral bagi generasi muda tentang pentingnya mematuhi nasihat orang tua yang selalu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Kisah tersebut mengajarkan nilai berbakti dan hormat kepada orang tua. Ariel Baranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.